bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Tidak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. BRIN mengungkapkan bahwa isu penundaan pemilu bisa dimunculkan kembali jika tahun depan benar-benar gelap. Pengamat politik dan juga profesor riset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Lili Romli mengatakan apabila tahun 2023 betul terjadi krisis ekonomi, bisa jadi wacana penundaan pemilu akan dimunculkan kembali oleh kelompok kepentingan dengan alasan krisis ekonomi. Sama seperti ketika pemulihan pasca krisis COVID-19 sudah dimunculkan wacana untuk penundaan pemilu, meski hasil-hasil survei menolak wacana penundaan, kata Romli dalam keterangannya pada Senin 31 Oktober yang lalu. Menurutnya wacana penundaan pemilu tersebut harus diantisipasi karena sangat tidak relevan terkait dengan kritis apa Indonesia ini bisa menjalankan pemilu. Kata dia, hal itu telah terbukti saat terjadi krisis tahun 1999 di tanah air. Begitu pula ketika krisis COVID-19 pada tahun 2020, pemerintah tetap dapat menyelenggarakan pilkada dengan sukses. Hal itu adalah bukti empiris bahwa krisis tidak ada hubungannya dengan hajatan politik. Oleh sebab itu, pemilu harus tetap dilaksanakan karena terkait dengan kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat. Pemilu tidak boleh ditunda-tunda, apalagi wacana perpanjangan masa jabatan. Kedaulatan rakyat bisa dipotret via survei-survei tadi. Survei indikator politik dan LSI mayoritas publik telah menolak penundaan pemilu. Apalagi terkait dengan amanah konstitusi, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 22 tentang Pileg yang dibatasi hanya 5 tahunan. Bukan hal mudah mengganti amandemen konstitusi bila ingin perpanjangan jabatan presiden. Pemilu merupakan alat legitimasi kontrak politik dalam memilih pemimpin, maka harus dipegang teguh konstitusi. Tidak ada alasan untuk menunda pemilu karena alasan anggaran. Begitu katanya. Untuk itu lanjutnya perlu direkomendasi dan dilakukan evaluasi pendanaan terkait dengan pemilu. KPU juga harus menyisir apa-apa saja yang perlu dihemat dan kemudian dilakukan. Pasalnya, era pilkada lalu telah dihemat dengan kampanye tatap muka via daring saja, termasuk juga anggaran pemerintah dan penghematan anggaran DPR. Tidak perlu ada reses DPR, proyek mercusuar harus di-stop. Pemilik kedaulatan rakyat dengan pemilu 2024 jangan sampai dihilangkan, sebab terdapat 301 negara yang ketika krisis COVID-19 tetap harus melaksanakan pemilu, ujar Romli. Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi, dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Tidak. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Pemilu 2024 diundur mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi. Para petinggi partai politik telah mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi dengan mengusulkan pemilu 2024 dimundurkan. Mereka yang meminta pemilu 2024 dimundurkan sudah mengkhianati amanat reformasi dan tidak taat konstitusi, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi Jumat 25 Februari. Kata Jamiluddin, para elit parpol yang menginginkan pemilu 2024 diundur untuk menggolkan kehendakan oligarki dan juga pihak-pihak yang haus kekuasaan. Semua pihak yang pro-demokrasi harus menolak pola-pola mobilisasi untuk memperlama kekuasaan. Begitu ungkapnya. Para politisi yang menginginkan pemilu 2024 diundur berdasarkan klaim aspirasi rakyat.
Berbekal atas aspirasi rakyat inilah akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR akan dibuat seolah tidak berdaya menolak kehendak rakyat hasil mobilisasi itu. Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidak bisa menolak kehendak rakyat, suara Tuhan yang tak sepatutnya ditolak. Kata Jamiluddin, elit parpol mengungkapkan dasar pemilu 2024 diundur atas pertimbangan keberlangsungan ekonomi. Geliat aspirasi dari berbagai elemen masyarakat akan terus didengungkan agar terbentuk pendapat umum bahwa rakyat memang menginginkan pemilu ditunda. Kesan yang ingin dibangun adalah hanya pemerintahan inilah yang dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sudah seharusnya pemerintahan ini diberi tambahan waktu untuk membenahi ekonomi Indonesia. Begitu pungkasnya. Masyarakat dalam beberapa waktu dikejutkan dengan adanya perkembangan wacana atas usulan yang disampaikan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Caimin mengenai pengunduran penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang yang disampaikan kepada awak media di gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu 23 Februari lusa kemarin. Ada sejumlah hal yang menyebabkan ia mengusulkan mundurnya pemilu. Pertama, akan terjadi pembekuan agresivitas ekonomi saat pemilu berlangsung. Kedua, transisi kekuasaan untuk mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Namun realitasnya wacana itu justru memicu timbulnya fenomena polemik di tengah kehidupan masyarakat, bahkan mengundang munculnya kecurigaan adanya agenda terselubung di balik digulirkannya wacana pemilu 2024 diundur, sehingga mendorong munculnya komentar dari masyarakat. Salah seorang di antaranya adalah Faisal Saleh, pengamat politik, saat dihubungi wartawan melalui telepon genggam Sabtu 26 Februari di Jakarta. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan sikap politik yang disampaikan Ketum PDIP terkait dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena usulan itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang mencantumkan masa jabatan presiden hanya 2 periode. Ini merupakan amanah reformasi yang harus ditaati, dijaga serta diterapkan secara murni dan konsekuen. Saya sangat setuju dengan sikap beliau. Ada apa kok harus diperpanjang? Kita sudah pengalaman berdemokrasi dan menyelenggarakan pemilu, sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatan periode ini dan juga tidak perlu ada penundaan pemilu. Lebih lanjut, Faisal juga mengungkap dirinya sangat kecewa terhadap partai politik yang ingin memundurkan pemilu dan minta perpanjangan jabatan presiden. Nampaknya mereka itu tidak percaya diri dan meremehkan kemampuan bangsa sendiri. Dan kondisi saat ini tidak lagi gawat, gak ada perang kayak di Ukraina atau bencana dahsyat. Kalau alasannya soal kondisi ekonomi, maka jangan dilupakan penyelenggaraan pemilu tahun 1999 silam. Adapun kondisi ekonomi saat itu lebih parah dan juga memprihatinkan dari kondisi sekarang. Pasalnya saat itu di tahun 98, Indonesia dilanda krisis moneter dan bahkan boleh dikatakan krisis multidimensional. Tapi realitasnya di tahun 99, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu multipartai pertama memasuki era reformasi. Ia juga mempertanyakan, dasar keputusan menunda itu apa? Hanya alasan momentum pembangunan. Apa kata dunia kalau hanya gara-gara alasan momentum pembangunan, penyelenggaraan pemilu ditunda? Wacana penundaan pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan justru menimbulkan kegaduhan baru. Oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan wacana itu dan meminta para elit parpol untuk bersikap bijak serta mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu. Sikap saya intinya agar demokrasi berjalan dengan baik berdasarkan konstitusi yang berlaku. Pengalaman kita sudah lama berdemokrasi harus terus dipertahankan. Karena itu tidak elok rasanya kalau pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya. Kalaupun dipaksa dilakukan, maka itu berarti melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan juga merupakan sikap yang meremehkan kemampuan demokrasi bangsa Indonesia. Begitu pungkas Faisal.